Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Chokers Channel semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learning English. Baiklah, Mr. Eka akan membagikan video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8 dengan tema Zoo, kebun binatang. Dan Mr. juga akan membahas sedikit tentang simple present tense. Apa itu? Mari kita simak videonya bersama-sama. Jika kalian ingin mencatat hal-hal yang penting, silakan persiapkan buku catatannya ya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, Mr. akan sampaikan dulu learning objectives, yaitu tujuan pembelajaran. So, after watching this video, you can get information of the descriptive text about zoo. Jadi setelah menonton video kali ini, kalian bisa mendapatkan informasi dari teks deskripsi tentang kebun binatang. And you can identify the sentences of simple present tense with the plural pronouns. Jadi kalian juga dapat mengidentifikasi kalimat simple present tense dengan kata ganti jamak. Baiklah, kita mulai pembahasan materinya dengan latihan terlebih dahulu. Read the text carefully. Nah, karena kita dituntut untuk bisa mendapatkan informasi dari teks, maka kita harus latihan. Kita latihan baca dulu, setelah membacanya kita pahami, setelah kita memahaminya, kita isi soal di atas. Oke? Well, read the text carefully. Silahkan baca teks berikut secara hati-hati. Oke, kita baca bareng ya. Sini kita mempunyai teks tentang hewan yang ada di kebun binatang, yaitu gajah. Bahasa Inggrisnya elephants. Oke, elephants ini dia jamak ya, karena lebih dari satu. Ada cirinya S. Ya, elephants. Kalau dia cuma satu tanpa S, elephant. Nah, ini kan ada S-nya, jadi dia lebih dari satu. Mari kita baca bersama-sama. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Nah, Mr. akan bantu pada latihan kali ini untuk menerjemahkan teks deskripsi yang tadi kita baca, sehingga kalian bisa mengisi tabel yang ada di atas Mr. ini. Nanti kita isi bersama-sama ya. Oke, kalimat pertama. Elephants are the happiest land animals. Itu artinya gajah-gajah adalah hewan darat terberat. Nah, heaviest itu terberat ya. Kemudian yang kalimat keduanya, they are also intelligent and have good memories. Mereka juga pandai dan mempunyai ingatan yang bagus. Kita mungkin tahu ya bahwa gajah itu pintar. Kemudian, most of them live in Africa and Asia. Kebanyakan dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, such as in Lampung, Indonesia.
seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir sama seperti tangan untuk mengambil makanan dan minuman ke mulut mereka. Nah, jadi mereka makan dan minum menggunakan belalai panjangnya. Dan the last one, kalimat terakhir, they eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman-tanaman. Baiklah, sekarang kalian sudah mengerti kan dari teks deskripsi tadi? Sekarang kita fill the table with the information of animal. Jadi kita isi tabel berikut ini dengan informasi yang kita dapatkan pada teks deskripsi tadi. Oke, di sini ada berapa kolom? Untuk nomor sudah ada ya, 1. Kemudian animal, habitat, food, activity, dan characteristics. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 yang perlu kita isi. Yang pertama, animalnya dulu. Apa tadi yang kita bahas? Yap, elephants. Jadi animalnya elephants. Habitat. Tempat tinggalnya di mana tuh tadi? Katanya. Tadi kalau nggak salah ada 2 benua yang disebut. Yap, benua Asia and Afrika. Ya, bagus ya. Kemudian food. Nah, food itu makanan. Makanan mereka apa tuh? Tadi disebutkan tuh di kalimat terakhir. Ada 2 juga. Yap, grass and plants. Rumput dan tanaman. Pintar. Kemudian tabel yang keempat, activity. Nah, kegiatannya apa tuh tadi? Mereka makannya dengan apa? Mengambil apa? Makanan sama minumannya pakai apa? Nah, itu memakai belalai panjangnya. Bahasa Inggrisnya gimana? Use their long trunks to put food and water in their mouths. Ya, itu ya. Jadi menggunakan belalai panjangnya untuk mengambil makanan dan minuman ke dalam mulut mereka. Characteristics. Jadi characteristics itu bisa ciri-ciri dan sifat dari si gajah ini. Apa tuh tadi karakteristiknya? Kayaknya hewan apa ya? Yaps, terberat. Jadi are the heaviest land animals. Nah, kenapa itu diisinya cuman are ya? Karena kita sudah permisalkan ini sudah ada di kolom nomor 1 nih, elephants-nya ya. Elephants are the heaviest land animals, atau bisa ditulis di situnya lagi. Oke, gak masalah untuk di sini tidak ditulis subjeknya supaya muat kata-katanya. Baiklah, gimana, sudah paham? Jika kalian sudah paham dan kita sudah bisa mendapatkan informasi dari teks deskripsi di samping, berarti kalian sudah sukses. Oke, sekarang ada satu lagi pembahasan yang perlu dibedah dari teks deskripsi ini. Apa itu? Mari kita simak. Grammar time, simple present tense. Nah, jadi pada teks deskripsi tadi terdapat grammar yang disebut simple present tense. Nah, grammar simple present tense ini digunakan untuk mengungkapkan waktu yang diulang-ulang terus-menerus, fakta dan kebiasaan, dan juga habit, kebiasaan lah gitu ya, kebiasaan manusia setiap hari yang dilakukan. Nah, seperti itu pakai simple present. Kemudian di sini Mister batasi untuk membahas dengan plural subjects. Nah, jadi subjeknya subjek jamak dulu biar mudah ya. Di sini ada you, we, they, and the elephants. Jadi ada subjek jamaknya itu ada kamu, kita, mereka, dan gajah-gajah.
Jadi subjeknya lebih dari satu, ya. Subjeknya lebih dari satu. Plural itu jamak, jamak itu lebih dari satu. Nah, di sini ada nominal sentences. Apalagi tuh? Jadi nominal sentences itu kalimat tanpa kata kerja. Dalam simple present tense itu ada kalimat tanpa kata kerja. Tadi pada teks tadi ada nih kalimat seperti ini. Mister menemukan beberapa kalimat. Kita bahas ya. Yang pertama, ini dia. Nah, the elephants are the happiest land animals. Tapi kayaknya nggak ada dean ya tadinya. Nggak apa-apa sih. Masih betul ya. Oke, the elephants are the happiest land animals. Jadi, itu merupakan nominal sentences. Tidak ada kata kerjanya, makanya digantikan oleh yang warna kuning. Apa tuh namanya? Are, ya. Are itu adalah bagian dari to be, salah satu dari to be, ya. To be itu ada 3. Ingat nih, kelas 7. Aramis. Nah, kalau bahasa Sundanya Aramis, ya. Ada 3. Are, am, is. Oke, Aramis. Ya, ini are untuk subjek yang plural ini, ya, dipakainya. Oke, jadi tadi itu yang nominal sentences, gajah-gajah adalah hewan darat terberat. Nah, ini kan tidak ada kata kerjanya ya. Tidak ada kata kerjanya, maka disisipkan to be, yaitu are. Kemudian ada satu lagi, yaitu they are also intelligent and have good memories. Nah, di sini juga tidak ada kata kerjanya, tapi dari kalimat nomor 1 dan nomor 2 itu menjelaskan sifat, ya, karakteristiknya, karakteristik si gajah tadi, makanya disisipkan are sebagai to be. Nah, jadi kalau tidak ada kata kerjanya, kita harus sisipkan are. Nah, itu dinamakan nominal sentences. Nah, di sini yang nomor 2, mereka juga pandai dan mempunyai ingatan yang bagus. Di situ tidak ada kata kerjanya kan? Kata kerja itu kayak gimana sih? Nah, ingat-ingat di kelas 7 ya. Kayak makan. Nah, makan itu kan tadi ada ya, gajah makan itu merupakan kata kerja. Jadi, kata yang bisa kita lakukan. Kemudian kitanya ada aksi. Nah, itu adalah kata kerja. Baik. Selanjutnya, simple present tense selanjutnya masih plural subject. Masih subjek yang jamak ya. You, we, they, dan the elephants tadi, karena ini related ke teks deskripsi tadi yang kita baca. Oke, yang kedua ada verbal sentences. Aduh, udah nominal, sekarang verbal. Nah, biar lebih mudah ya, kita bedakan nominal sama verbal itu. Kalau nominal dia tanpa kata kerja, kalau verbal dia mempunyai kata kerja. Kayak tadi tuh yang makan itu ya. Nah, tadi Mister menemukan kalimat ini. Kita bahas sedikit saja ya, karena banyak nih. Yang pertama, they use their long trunks. Nah, they use their long trunks. Mana tuh kata kerjanya? Yang kuning, use, menggunakan. Nah, kalau kita menggunakan itu ada suatu aksi. Nah, makanya use itu adalah kata kerja. Jadi tidak perlu dimasukkan to be. Ya, kalau dimasukkan to be, jadi salah dong katanya, kalimatnya. Oke? Nah, ini kalimat verbal ya dari simple present tense. Oke, yang kedua. They eat. Nah, makan tadi ya. Makan udah jelas itu kata kerja. They eat grass and plants. Nah, they eat grass and plants. Jadi di sini mereka makan rumput dan tanaman-tanaman. Rumput-rumput dan tanaman-tanaman. Nah, jadi verbal sentences itu bisa kalian perhatikan diawali oleh subjek, kemudian kata kerja. Setelah subjek harus kata kerja. Dan kemudian tinggal objek atau pelengkap. Ya, tinggal objek atau pelengkap. Jadi kata kerjanya juga tidak perlu ditambahkan apa-apa. Jadi polos aja gitu ya. Di sini masih mudah. Misalkan Mister ingin membuat kalimat seperti ini. Gajah berlari dengan lambat.
gajah berlari dengan lambat. Berarti kalimatnya the elephants run slowly. Nah, ya, the elephants run slowly. Elephants-nya harus ada S, oke, karena jamak. Kemudian the elephants itu kan gajah, run berlari dengan lambat, slowly. Nah, jadi strukturnya itu cukup kalian ingat subjek kemudian diikuti kata kerja. Selanjutnya terserah mau ditambahkan objek atau pelengkap itu supaya jadi kalimat dan memperindah kalimatnya ya terserah kalian ya. Nanti kalau kalian tes menulis simple present tense harus ingat itu. Kemudian kita balik lagi ya. Nah, yang ini cukup subjek dan to be dan ditambah objek atau pelengkap, itu terserah. Mau objek silakan, mau pelengkap silakan, mau dua-duanya juga boleh ya. Jadi subjeknya di sini yang nomor 2, gitu ya, yang nomor 2 they subjeknya, kemudian tambah to be dan objek atau pelengkap. Oke. Jadi they, to be, objek atau pelengkap atau kata sifat ya. Pelengkapnya bisa kata sifat, kata keterangan dan lain-lain. Nah, ini yang nominal sentences. Kemudian yang verbal sentences tadi bedanya setelah subjek langsung kata kerja ya, kata kerja. Dan ingat, kalau kalian mencari kata kerja di kamus itu biasanya ada TO ya, TO to. Biasanya makan itu ditulisnya di kamus itu biasanya ya, ini kalau kamusnya yang kecil atau yang agak sedang itu biasa ditulisnya to eat. Nah, untuk makan atau bisa sih makan artinya, tapi kalau ditulisnya day to eat itu kurang tepat. Jadi to-nya harus dibuang, harus polos nih kata kerjanya ya. Kalau eat ya eat aja, jangan ditambah to, jangan ditambah ing. Jadi cukup eat. Nah, seperti itu. Oke? Dan Mister juga kasih informasi, kasih catatan bahwa si plural subjects ini, subjek jamak ini simple present tense-nya ya, pattern-nya, polanya sama dengan juga subjek I. Nah, sama ya. Kalau misalkan saya duduk di kursi. Nah, gitu. Jadi langsung I sit. Nah, langsung saja ya. I sit, nggak ada tambah-tambah. I sit on the chair. Di kursi. Saya duduk di kursi. I duduk, sit, di, on karena nempel ya. Kemudian kursi, the chair. I sit on the chair. Bisa nanti ditambahkan kata keterangan waktu atau kata keterangan keseringan ya. Kalau simple present tense bukan keterangan waktu tapi kata keterangan keseringan seperti every day, every time, yang every, often, ever, never, banyak. Nanti kita bahas itu di pertemuan berikutnya. Oke, di sini Mister mempunyai satu teks ya. Kalian harus bisa. Yang pertama apa tadi? Bisa mengambil informasi dari teks deskripsi ini. Nah, ini tentang tigers nih, tentang si macan ya. Tadi gajah, nah sekarang macan. Nah, kita baca dulu bersama-sama. Setelah itu nanti kalian ambil pensil atau ambil pulpen kalian dan tulis. Kemudian nanti ambil informasi yang kalian dapat dari teks tersebut dan tulis ya. Oke, kita baca bersama-sama teksnya. Tigers are the biggest of all cats. They live in the grasslands and forests. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. They love meat to eat. Oke, get it? Ya, langsung nanti kalian practice and identify the sentence. Nah, kalian tulis lagi yang seperti ini ya. Nanti tulis kotaknya, kemudian isi. Nah, buat latihan di rumah ya.
Dan kalian juga tentukan mana yang nominal sentences dan mana yang verbal sentences. Nah, buat latihan ya. Oke, sip? Paham? Ya, kalau kalian sudah paham berarti sampai sini perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching my video. Semoga video ini bisa memudahkan kalian untuk belajar di rumah dan kalian juga mudah memahaminya. Saya Mr. Eka. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.